Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hulwatu Syifa dari semester 3 Komunikasi Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan pemikiran salah satu tokoh modern dalam Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Bagaimana relevansi pemikirannya dapat kita terapkan di era media sosial dan digital saat ini, agar kita bisa memperkuat persatuan umat Islam dan mengembalikan lagi budaya berpikir kritis di tengah umat Islam. Bagaimana pembahasannya? So, ikuti kelanjutannya. Hari ini, umat Islam hidup di ruang baru yang tidak pernah ada di masa lalu, yakni ruang digital. Media sosial menjadi tempat dakwah, diskusi, belajar agama, bahkan mencari rujukan keislaman. Namun, di ruang yang sama, kita juga melihat sesuatu yang memprihatinkan. Perdebatan agama begitu mudah berubah menjadi permusuhan. Perbedaan pendapat berubah menjadi saling menyalahkan. Kolom komentar pun seringkali lebih panas daripada majelis ilmu. Semua orang bisa mengutip dalil, semua orang bisa menyebarkan potongan ceramah, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan kebijaksanaan dalam menyampaikannya. Nah, di tengah fenomena ini, kita perlu bertanya, bagaimana seharusnya sikap umat Islam di era media baru ini? Untuk menjawabnya, kita bisa belajar dari seorang tokoh pembaharu Islam abad ke-19, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Sebelum kita membahas pemikirannya, kita harus tahu dulu nih siapa Jamaluddin Al-Afghani ini. Jamaluddin Al-Afghani hidup di masa ketika dunia Islam mengalami kemunduran besar. Banyak negeri muslim berada di bawah penjajahan barat. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di Eropa, sementara dunia Islam tertinggal. Namun yang membuat Al-Afghani gelisah bukan hanya penjajahan fisik. Dia melihat ada penjajahan yang lebih berbahaya, yaitu penjajahan dalam cara berpikir. Umat Islam menurutnya mulai kehilangan semangat berpikir kritis, terlalu sibuk pada perdebatan internal, dan terlalu mudah terpecah karena perbedaan mazhab, kelompok, dan kepentingan. Padahal nih, ajaran Islam sendiri sangat mendorong persatuan dan penggunaan akal. Nah, dari kegelisahan inilah Al-Afghani menyerukan kebangkitan umat melalui dua hal penting. Yang pertama yaitu persatuan dan yang kedua yaitu kebangkitan akal. Al-Afghani dikenal dengan gagasan pan-Islamisme, yaitu pentingnya persatuan umat Islam lintas negara, suku, dan golongan. Baginya, perpecahan adalah sumber kelemahan terbesar umat. Selama umat sibuk bertengkar di dalam, mereka akan mudah dikalahkan dari luar. Selain itu, ia juga menyerukan kebangkitan akal. Ia menolak sikap taklid buta, dan ia mendorong umat Islam untuk kembali menghidupkan tradisi ilmu, berpikir rasional, dan terbuka terhadap kemajuan. Menurut Al-Afghani, Islam tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Justru, Islam mendorong umatnya untuk berpikir, belajar, dan berkembang. Nah, dua gagasan inilah yang sangat relevan jika kita bawa ke konteks media sosial hari ini. Jika Al-Afghani hidup di zaman sekarang, mungkin ia akan melihat media sosial sebagai peluang besar sekaligus ancaman besar. Peluangnya karena umat Islam dari berbagai negara bisa terhubung dengan mudah, ilmu bisa tersebar dengan cepat, dakwah bisa menjangkau lebih luas dari sebelumnya. Nah, tapi di sini juga ada ancamannya. Kenapa? Karena ruang ini juga sering dipenuhi perdebatan tanpa ilmu, saling menyalahkan antar kelompok Islam, dan mudah terprovokasi isu agama tanpa verifikasi. Menyebarkan informasi sebelum melakukan tabayun juga menjadi salah satu ancaman. Ini semua adalah bentuk perpecahan yang dulu sangat dikhawatirkan oleh Al-Afghani. Semangat Al-Afghani justru mengajak umat untuk menggunakan akal sehat sebelum bereaksi.
dan menjaga persatuan sebelum memenangkan perdebatan. Dalam menghadapi perbedaan di media sosial, Al-Afghani tidak akan mengajak kita untuk saling menyerang, tetapi saling menguatkan. Ia mengingatkan bahwa musuh terbesar umat bukanlah perbedaan pendapat, tetapi hilangnya persatuan dan budaya berpikir. Maka, menjadi Muslim di era digital bukan hanya tentang aktif membagikan dalil, tetapi aktif menjaga ukhuwah, bukan hanya cepat berkomentar, tetapi bijak sebelum berbicara, menggunakan akal sebelum menyebarkan informasi, mengutamakan persatuan sebelum memperdebatkan perbedaan. Karena bagi Jamaluddin Al-Afghani, kebangkitan umat dimulai dari cara berpikirnya, dan persatuan umat dimulai dari cara berkomunikasinya. Dan mungkin di era media sosial ini, pesan Al-Afghani menjadi semakin penting, di mana umat Islam tidak lemah karena kurang dalil, tetapi karena kurang bersatu dan kurang berpikir. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bagaimana relevansi pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh pemikiran modern dalam Islam di abad ke-19 dengan kehidupan di zaman digital dan media sosial saat ini. Bagaimana pemikiran beliau tentang pan-islamisme dan mengembalikan budaya berpikir kritis ini sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita bisa menjadikan ruang digital atau media sosial ini sebagai jembatan untuk mempersatukan umat Islam di berbagai belahan dunia dan dapat menjangkau mereka dengan lebih luas lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.